Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, di hari Jumat yang penuh berkah ini, izinkanlah saya untuk mengkaji kitab tafsir Al-Qur'anul Karim, yang di sini adalah kitab Tafsir Munir karangan atau disusun oleh Al-Imam Nawawi Al-Bandani. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman hidup kita, yang di dalamnya mengandung petunjuk bagi kita orang-orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah, orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha segala maha, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, dan seterusnya dan seterusnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha agung, zat yang maha agung, yang maha segala maha, tidak ada bandingannya. Untuk itu Al-Quran sebagai mukjizat dari paduka baginda Rasulullah Muhammad SAW tentunya harus kita kaji terus dan menerus, kita kaji terus, kita baca terus, kita pahami dan kita amalkan tentunya. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan kajian kitab Tafsir Munir yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bandani, yang mana beliau sebagai ulama besar terkemuka mengarang berbagai ratusan kitab disiplin ilmu, di antaranya kitab Tafsir Munir, dalam kitab fikih, dalam kitab Al-Quran, dalam kitab fikihnya Nihayatul Jin, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimullah, baiklah, di sini kita akan membahas penyampaian surat Al-Baqarah dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Dalam ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif Lam Mim. Banyak para ulama berpendapat bahwasanya Alif Lam Mim di sini tidak diartikan wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Untuk itu hanya Allah yang lebih mengetahui tentang arti dan tujuan makna hakikat itu Alif Lam Mim. Kemudian yang kedua, Dzalikal kitabul la raiba fih. Sesungguhnya kitab itu za isim isyarah ya. Dzalikal kitab isim isyarah, dzalikal kitab, adapun kitab ini la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ai hadzal kitab alladzi yaqra'uhu 'alaikum rasuli Muhammadun la syakkun fi annahu min indi. Bahwasanya tidak ada keraguan yang mana kitab ini yang dibacakan kepada kitab itu atas diri kita semua, yaitu Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang membacakan Al-Qur'an, yang menyampaikan Al-Qur'an adalah paduka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali yang Allah berikan apa itu namanya turun ayat yang pertama, yakni yang dalam sejarah adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Al-Qur'an yang dibacanya yang membaca Al-Qur'an kepada kita semua adalah Rasul Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan bahwasanya di dalamnya mengandung petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan, itu adalah Al-Qur'an, itu adalah dari Allah. Di sini aimin indi fa in amantum bihi hadaitukum wa illam tu'minu bihi azabtukum. Apabila kalian beriman kepada Al-Qur'an, maka aku akan berikan petunjuk, dan apabila kalian tidak beriman, maka wa'azabtukum. Wa ilam yu'minu, wa ilam tu'minu, apabila kalian tidak beriman bihi kepada Al-Qur'an, azabtukum, maka aku akan kasih azab kepada kalian. A'udzubillah. Jadi kita harus beriman kepada Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain sudah jelas, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Jika kalian merasa ragu dalam apa yang telah diturukan kepada hamba-Ku, yaitu Nabi Muhammad, maka fa'tu bi suratin min mislih, datangkanlah oleh kalian semua semisal Al-Qur'anul Karim. Tapi semuanya tidak akan mampu. Al-Qur'an ini hudal lil muttaqin, mengandung petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ay rahmat li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hudan ay rahmatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu rahmat bagi umat
bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rahmat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hudal lil muttaqin. Rahmat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni orang-orang yang beriman, ayusaddiquna bima ghaba anhum minal jannah wan nar wasirat wal mizan wal ba's wal hisab wa ghairi dzalik. Bahwasanya beriman kepada perkara yang gaib tersebut, yakni membenarkan dengan sesuatu yang tidak ada dari mereka semua, ya, yang tidak kelihatan ya dari perkara tersebut, ya, yang tidak kelihatan, yang gaib. Kita kan belum melihat surga, neraka, sirat, mizan, timbangan amal, kebangkitan orang mati dalam kubur, ya, kebangkitan orang mati dalam kubur, hisab, perhitungan amal, wa ghairi dzalik, dan selain yang telah disebutkan. Wakila, dan dikatakan al murad bil ghaib al qalbu, yang dimaksud dengan ghaib itu adalah hati. Wal makna, adapun artinya yu'minuna bi qulubihim, yakni beriman dengan hati-hati mereka semuanya. Jadi beriman itu dengan hati. Mereka beriman kepada perkara yang gaib, yaitu hatinya itu beriman kepada perkara yang gaib. La kalladzina yaquluna bi afwaihim ma laysa fi qulubihim, tidak seperti orang-orang yang berkata di dalam mulutnya tapi tidak dalam hatinya. Nah, itu orang munafik. Jadi mulutnya ngomong seperti itu tapi hatinya tidak. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi yang namanya beriman itu beriman kepada perkara yang gaib, itu beriman dengan hatinya. Wa yuqimuna shalah, dan yang mendirikan salat. Ayatumuna shalawat al khamsi, ayutimmuna shalawat al khamsi, yakni yang menyempurnakan salat 5 waktu, bisyurut wal arkan wal hayat, dengan syarat-syarat dan rukun-rukun serta hayat-hayat salat. Maka di sini penting untuk mempelajari salat ini tentunya dalam pelajaran fikih. Apa itu syarat salat, apa itu rukun salat, apa itu hayatus salat. Maka penting belajar fikih. Ta'alam fa'inal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mamidi. Ta'alam fa'inal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah ilmu karena ilmu itu hiasan bagi ahlinya. Wa unwanun likulil mahamidi, dan menjadi ciri bagi orang yang terpuji. Jadi belajar fikih supaya kita bisa menjalankan sholat, menunaikan sholat dengan memenuhi syarat, rukun dan hayatnya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tidak pakai ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Alhamdulillah. Nah, ini maksudnya supaya memberikan motivasi kepada kita semua, ya. Ini supaya memberikan motivasi kepada kita semua. Jadi jangan istilah putus asa, bukan artinya wah kalau begitu
ibadah saya percuma, bukan. Ini motivasi bagi kita supaya rajin menuntut ilmu. Nah itu. Jadi yang mendirikan sholat dengan memenuhi syarat dan rukunnya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian rezeki yang kami telah berikan rezeki, dari wa mimma razaqnahum, dan dari sebagian perkara razaqnahum yang kami berikan rezeki kepada mereka, yunfikun, mereka berinfak. Itu aslinya, asal katanya ya. Jadi apa-apa yang diberikan oleh Allah dari rezeki itu mereka infakkan. Ay mimma atainahum minal amwal, yang mana Allah berikan berupa harta, yatasaddaquna li taatillah, bersedekah, disedekahkan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Siapa di situ? Wa huwa Abu Bakrin Siddiq wa ashabihi, yakni sahabat Abu Bakar Siddiq dan para sahabatnya, menurut tafsir Jalalain di sini, yaitu tafsir Munir di sini, yaitu Al Imam An-Nawawi. Kaum muslimin rahimahullah, baiklah, untuk kajian kitab tafsir Munir pada kesempatan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kajian ini adalah kajian untuk memperingatkan kepada diri saya sendiri khususnya, dan kepada kita semua, agar senantiasa kita terus belajar dan terus belajar kepada ilmu-ilmu, terutama ilmu-ilmu tentang membahas Al-Quran, menggali Al-Quranul Karim, sebab Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kita semua. Baiklah, sampai di sini. Tentunya yang benar datangnya dari Allah SWT, yang salah dari kebodohan dan hawa nafsu saya sendiri. Akhirul kalam wa minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.